Oke, nah sekarang kita masuk productivity index. Ya, dari namanya saja udah bisa kebayang seberapa produktif sumur tersebut. Seberapa produktif, seberapa bagus performa dari sumur tertentu. Nanti pasti akan ada kaitannya dengan ketiga rumus ini. Entahkah dia pseudo steady state, transient, atau steady state. Oke. Nah, productivity index adalah kemampuan sumur untuk memproduksikan fluida. Ya, seberapa sehat, seberapa bagus, seberapa produktif si sumur itu, itulah namanya productivity index. Biasanya gitu ya, yang namanya productivity index itu kita ambil dari pseudo steady state flow. Ya, jadi kalau dia masih transient, kita belum terlalu tertarik untuk mencari productivity index-nya. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan berubah. Transient itu kan sementara. Dia sementara saja karena dia menganggap reservoir kita tidak terbatas. Tapi beberapa hari kemudian dia akan sadar ketika gelombangnya sudah membentur batas-batas reservoir, kita akan masuk transisi ke pseudo steady state. Jadi kita lebih tertarik productivity index itu kita tahu dari pseudo steady state flow. Nah, pseudo steady state flow cara menghitungnya bagaimana? Kita berangkat dulu dari laju alir. Nah, laju alir kita udah tahu ya, ini rumusnya tadi. Q sama dengan seperti ini. Ya, memang agak sedikit berbeda bentuknya dengan yang ini ya. Karena saya ambil dari beda buku. Tapi sebenarnya sama aja. Kalau yang atas itu langsung dia 0,00708. Kalau yang bawah dia pakai 141,2 di penyebut. Nanti kalau teman-teman bagi 1 dibagi 141,2 itu nanti 0,0078. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau pakai rumus atas atau bawah sama aja. Nah, kemudian kita akan dari sini baru kita memisahkan productivity index seperti ini. Ya, jadi kita keluarkan PR dikurang PWF ini kita buang, kita ambil suku yang kiri aja. 0,00708, permeability, thickness, viscosity, BO, bla bla bla. Inilah yang kita sebut productivity index. Oke. Kalau semua datanya ada, tinggal hitung sumur ini berapa productivity index-nya, sumur itu berapa productivity index-nya. Productivity index yang lebih besar artinya sumur itu makin bagus, makin sehat, performanya makin jago, gitu ya. Nah, tapi sebentar dulu, kita tahu reservoir itu ada single phase, satu fase, atau ada yang multifasa. Single phase itu liquid semuanya gitu ya, atau gas semuanya gitu ya. Tapi kalau multi phase itu udah campuran, water, oil, gas, seperti itu. Nah, pada mulanya reservoir itu kalau dia tekanannya tinggi di atas bubble point pressure, dia masih satu fase. Single phase flow. Flow-nya itu atau fluidanya itu satu fase oil semua di atas bubble point. Nah, pada kondisi yang demikian gitu ya, itu productivity index-nya bisa kita hitung gampangnya seperti ini. Langsung aja laju alir dibagi PR dikurang PWF. Ya. PR dikurang PWF atau delta P ini kita sebut juga drawdown. Jadi, productivity index Q dibagi drawdown. Laju alir dibagi drawdown itulah productivity index-nya. Gitu ya. Nah, kalau di plot seperti ini. Jadi kita udah dapat productivity index J rumusnya itu, kemudian kita utak-atik lagi, maka laju alir sama dengan J dikali drawdown. J dikali delta P. Oke. Kalau kita mau plot lagi kita utak-atik gitu ya. PWF sama dengan PR bar atau reservoir pressure average dikurang 1 minus J QI. Nah, dari sini teman-teman bisa kebayang nih, ini adalah persamaan garis linear. Ya, ini persamaan garis linear. Di mana sumbu Y adalah PWF, makanya di sini sumbu Y-nya pressure. Sumbu X-nya adalah laju alir Q. Slope-nya kemiringan kurva adalah minus 1 per J. Jadi seperti ini.
gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih kurva performa dari sumur tersebut. Misalnya saya ingin mau memproduksikan sumur saya di laju alir sekian. Misalnya ini adalah 200 barel oil per day. Misalnya ini 200 BOPD di titik ini. Oke, jadi misalnya di sini 200 BOPD. Nanti akan ada pertanyaan, saya butuh tekanan berapa supaya saya bisa mengalir sebanyak 200 BOPD? Ya tekanannya tinggal lihat plotnya ini. Berapa di sini tekanannya gitu ya. Bisa kita baca, let's say ini ternyata misalnya 500 PSI. Jadi bisa dibilang saya butuh memproduksikan sumur saya PWF-nya sampai 500 PSI supaya sumur saya memproduksikan sebanyak 200 barel oil per day. Jadi gampang ya. Teman-teman udah tahu punya kurvanya. Kalau saya produksikan dengan tekanan 500, saya dapat 200 barel oil per day. Kalau saya, let's say, tekanannya saya turunkan lagi menjadi 400, gitu ya, 400 barel, 400 PSI, laju alirnya akan meningkat lagi nih, di sini, gitu. Kita bisa tahu gitu, pada tekanan berapa sumur saya akan produksikan berapa. Itu namanya kurva performa atau inflow performance relationship atau IPR. Jadi dengan data seperti ini atau grafik seperti ini, kita bisa tahu si sumur kita profil produksinya seperti apa. Nah, kalau case-nya kita coba example-nya gitu ya. Kita melakukan productivity test atau well testing gitu ya untuk satu sumur. The test results indicate bahwa sumur mampu berproduksi secara stabil dengan laju alir 110 stock tank barrel per day pada tekanan 900 PSI. Oke. Kemudian setelah sumurnya dimatikan 24 jam, lalu diambil pressure survey gitu ya, bottom hole pressure survey, ternyata diperoleh statiknya adalah 1300. Oke, 1300 PSI, tekanan alirnya 900. Nah, kita diminta menghitung productivity index-nya gitu ya. AOF-nya berapa, oil flow rate-nya seperti apa gitu ya, 600. Wellbore flowing pressure-nya berapa kalau 250 laju alirnya. Nah, step by step-nya, pertama kita hitung dulu productivity index-nya langsung, Q dibagi drawdown. Q-nya adalah 110 barrel oil per day, stock tank barrel per day, drawdown-nya adalah 1300 per reservoir pressure average, dikurang 900 PWF-nya. Jadi 0,275. Oke. Kemudian AOF-nya bagaimana? AOF-nya adalah productivity index dikali reservoir pressure-nya 1300 dikurang PWF-nya dianggap 0. Itulah artinya absolute open flow. Ya, atau laju alir maksimum teoritis. Absolute open flow gitu ya. Jadi AOF absolute open flow atau laju alir maksimum teoritis. Kenapa dibilang teoritis? Karena PWF-nya 0. Jadi seolah-olah sumur itu disedot sehabis-habisnya sampai tekanannya 0. Tekanan 0 itu kan batasnya vakum. Dan itu nggak mungkin. Sumur itu pasti punya tekanan hidrostatik. Impossible sumur itu tekanan dasar sumurnya itu 0. Kalau sumur tekanannya 0, di atmosfer berapa gitu. Sementara atmosfer saja udah 14,7 PSI atau 1 ATM. Gitu ya. Nggak mungkin PWF itu 0 PSI gitu ya. Karena di atmosfer aja itu sudah 1 ATM atau 14,7 PSI. Kecuali sumurnya di vakum, tapi itu tetap impossible. Makanya ini kita sebut laju alir teoritis. Ya, karena ya teoretikal aja untuk membandingkan
AOF sumur satu dengan AOF sumur lain. Nah, rumusnya AOF atau absolute open flow atau maximum flow rate itu seperti ini. Jadi AOF-nya adalah 375,5. Nah, setelah dapat AOF-nya, baru kita hitung yang C. Solve for the oil flow rate untuk mengetahui oil flow rate at bottom hole flowing pressure 600 psi. Kalau tadi 900, kalau sekarang 600. Artinya kita sedot lebih kuat lagi. Yang awalnya tuh kita sedot sampai tekanannya 900, sekarang kita produksikan lebih banyak lagi, lebih cepat lagi, sampai tekanannya 600. Pasti laju alirnya akan lebih gede. Sekarang Q 0,275 productivity index dikali drawdown. PR-nya 1300, drawdown-nya sekarang 600. PWF-nya sekarang 600 gitu ya. Maka laju alirnya 192,5. Lebih besar lagi produksinya. Kalau tadi kan 110 ya, seperti itu. Kemudian kalau sekarang kita ditanya berapa PWF kalau laju alir saya 250. Nah, jadi ini produksinya lebih besar lagi. Ditingkatkan lagi nih laju alirnya gitu ya. Maka menghitung tekanannya seperti ini. Sisa 391 PSI untuk tekanan dasar sumurnya. Jadi seperti itu. Oke, sampai segitu dulu ya. Ini sangat bisa dilakukan di Excel gitu ya, karena memang productivity index, inflow performance relationship nggak cukup hanya angka-angka ini aja. Yang paling dibutuhkan adalah plot seperti ini. Seperti itu ya.